lagi dengan Gabuo Channel. Kali ini kita akan menyampaikan tanggap darurat tentang virus corona yang saat ini lagi viralnya di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan himbauan pemerintah pusat dan maklumat Kapolri, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Solok, Camat, juga Kapolres Solok, kemudian sampai ke Kapolsek, nah sehingga sampailah di Nagari, pemerintah Nagari Batu Bajanjang. Jadi sepanjang perjalanan dalam rangka tanggap COVID-19, kita pemerintah Nagari Batu Bajanjang telah berupaya menanggapi himbauan pemerintah tersebut, pemerintah pusat. Yang pertama, kita langsung melaksanakan diskusi dengan BPN, Badan Permusyawaratan Nagari, dan seluruh kepala jorong terlibatkan kasih dalam rangka tanggap darurat COVID-19. Alhamdulillah, kita telah berupaya memberikan himbauan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Nagari Batu Bajanjang, diantaranya Ketua BPN dan beserta anggota, ketuakan lembaga adat, dan kepala jorong, kardus, kepala dusun. Alhasil setelah kita menyampaikan himbauan tersebut, alhamdulillah masyarakat Nagari Batu Bajanjang menanggapi dengan positif, sehingga ada beberapa himbauan, diantaranya agar menjaga kebersihan di masing-masing rumah, kantor, sekolah, rumah-rumah ibadah, dan selalu cuci tangan, pakai masker. Itu memang kita wajibkan di Nagari Batu Bajanjang. Di dalam penyampaian himbauan bersama dengan Babin Kantipmas, Babinsa Nagari Batu Bajanjang, alhamdulillah sangat tanggapannya bagi masyarakat sangat positif. Masyarakat juga antusias untuk sama-sama menjaga kesehatan masyarakat Nagari Batu Bajanjang. Setelah kita adakan himbauan, kita langsung mengambil tindakan agar tidak lagi melaksanakan perkumpulan di rumah warga atau rapat segala macam. Dan itu kita sudah laksanakan, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak dulu melaksanakan pertemuan seperti rapat, pesta perkawinan, Di bidang adat ini kita serahkan kepada lembaga adat, karena hari itu sudah ada yang akan melaksanakan kenduri, pesta perkawinan. Besoknya dia akan pesta. Hari ini, malam ini kita larang. Kita larang bersama dengan lembaga adat. Kita turun dengan Babin Kantipmas, juga kita turun dengan Babinsa, ketuakan,
lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari Batu Bejanjang. Alhamdulillah masyarakat paham. Nah, setelah himbauan tersebut, memang ada beberapa konsekuensi dari Bapak Ketua KAN untuk masalah adat. Beliau memberikan keringanan-keringanan yang biasanya adat harus begini, harus begitu, sekarang tidak. Cukup kalau mau anaknya mau pesta nikah, laksanakan aja nikahnya, nggak pakai proses. Diberikan keringanan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita berikan himbauan, kita rapat lagi di Nagari. Kita undang seluruh stakeholder, lembaga-lembaga yang ada di Nagari seperti lembaga adat. Kita undang juga dari pemuda Paripagana Nagari. Kita juga undang seluruh kepala jorong. Kita undang juga Bamus, BPN kalau di Nagari, kalau di Sumatera Barat. Kita undang kesehatan, kita undang Babin, Babinsa, Babin Kantipmas. Seluruhnya kita undang, kita mengadakan rapat singkat. Dan alhamdulillah sehingga kita bentuklah Satgas Nagari dalam tanggap COVID-19 ini. Nah, setelah terbentuk Satgas, kita lakukan perubahan APB Nagari rangka menanggapi tanggap virus corona tersebut. Itulah kita bersama BPN atau Bamus menyetujui sampai ke camat. Selalu ambil dasarnya dari himbauan, instruksi, Permendes. Setelah bisa kita laksanakan. Nah, setelah terbentuknya Satgas, kita langsung berupaya untuk melaksanakan penyemprotan di rumah-rumah umum, tempat-tempat umum seperti musala, kantor, dan rumah masyarakat yang mungkin kita khawatiri karena ada warga kita yang pulang dari rantau atau pedagang yang pulang dari luar Sumatera Barat. Itu termasuk yang kita kategorikan sebagai pembawa kalau terbawa. Jadi kita antisipasi seperti itu. Kita semprot seluruh rumah. Selalu kita beri himbauan bersama-sama dengan Babin Kantipmas, KAN, Bamus, Jorong, Kasih segala macam, Ketua Pemuda. Nah, alhamdulillah setelah selesai penyemprotan satu kali, kemudian kami ulang lagi menyemprot ke rumah-rumah warga dari 8 jorong di Nagari Batu Bejanjang. Itu seluruhnya kita semprot rumah-rumah warga yang mungkin agak kita khawatiri atau curigai. Setelah itu terlaksana, kemudian ada himbauan kita harus mengecek orang yang keluar masuk Nagari Batu Bejanjang dari mana saja, termasuk perantau-perantau kita yang pulang. Itu selalu kita terima di Nagari Batu Bejanjang, kita terima. Kemudian dengan syarat patuh terhadap aturan himbauan dari pemerintah pusat, termasuk maklumat dari Kapolri, agar patuh, agar bisa mengisolasi diri. Nah, dari yang kami pantau itu ada sekitar
69 sampai 100 perantau yang pulang. Oh, tak kurang ya? Dan alhamdulillah saudara-saudara kita yang pulang dari rantau itu mematuhi apa yang kita berikan. Apa yang kita sampaikan beliau mematuhi. Untuk Batu Yenjang, kami selaku pemerintah nagari mengucapkan terima kasih yang sangat kepada warga atau warga nagari yang di rantau yang pulang telah mematuhi aturan-aturan yang telah kita sampaikan. Dan saat ini hanya tinggal 2 orang PDP, ODP, orang dalam pantauan hanya tinggal 2 orang. Itu berdasarkan dari data yang kita minta, kita cek. Bagi yang pulang itu hanya tinggal 2 orang lagi yang belum selesai isolasinya. Yang selebihnya sudah alhamdulillah. Nah, makanya kita saat ini berupaya sesuai dengan PSBB, penyampaian instruksi untuk melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita berupaya untuk membuat posko-posko inti di nagari maupun di jorong-jorong. Alhamdulillah saat ini kita mendirikan posko dan kita libatkan seluruh pemuda masing-masing jorong, dan pemuda juga kita lihat sangat antusias untuk bisa membantu menjaga kesehatan masyarakat Nagari Batu Janjang. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, ucapan terima kasih yang tak terhingga terhadap tokoh-tokoh masyarakat, juga masyarakat Nagari Batu Janjang yang bisa menerima saran atau masukan-masukan dari pemerintah nagari sendiri. Nah, untuk antisipasi di nagari kita bikin posko, kita persiapkan bahan cairnya, penyemprotan barang, kita lakukan penyemprotan mobil yang masuk ke Nagari Batu Janjang, juga pelarangan pemandian air panas kita tutup untuk siapa saja, dari warga di Nagari Batu Janjang sendiri maupun perantau yang pulang yang ingin balimau di awal puasa, itu kita tutup. Alhamdulillah sudah berhasil kita laksanakan, seluruhnya kita tutup. Ini dalam rangka antisipasi kalau nanti ada warga atau tetangga, nagari tetangga yang ingin balimau ataupun mandi ke air panas, itu kita tutup. Nah, jadi bagi saudara-saudaraku, masyarakat kami, baik yang di Nagari Batu Janjang maupun di luar Batu Janjang, agar bisa dipahami kondisi kita saat ini. Sekali lagi kami mohon maaf terhadap perantau kami, bukannya menuduh perantau bawa penyakit, bukan seperti itu. Tapi kalau terbawa, nah itulah mohon patuh terhadap aturan-aturan pemerintah yang disampaikan saat ini. Dan mudah-mudahan ini demi keluarga masyarakat kita Batu Janjang bisa kita terhindar yang namanya dari penyebaran virus corona tersebut. Nah, kemudian kita siapkan di posko ada penyemprotan, kita bikin rumah steril, rumah kaca untuk melindungi petugas. Kemudian kita bikin bakar jagung. Mana deh? Kita bikin juga masker. Itu yang kita anggarkan dari dana DD. Dan itu kita bagikan di masing-masing jorong, kita bagikan. Antisipasi. Alhamdulillah masyarakat menerima dengan sangat baik. Nah, kemudian ke depan kita sesuai dengan himbauan pemerintah juga bahwa kita harus menganggarkan untuk
BLT, bantuan bagi masyarakat kita yang terdampak. Nah, kita lagi berupaya, namun mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita cairkan. Nah, jadi ada ini kita siapkan tes suhu, alat pengukur suhu, ada alat pengukur suhu juga. Nah, ini kegiatan kita di posko nih siang malam, shift, ada siang dan malam. Ini, hidup. Nah, hidup. Jadi ada tes. Jadi siapapun yang masuk ke negara Batu Bejanjang yang kita cek tes dulu suhunya naik apakah turun. Kemudian kita di posko mencatat orang yang datang ke Batu Bejanjang dari mana, hendak ke mana, tujuannya apa, kita catat semuanya, kita catat. Dari pantauan kami lebih kurang sudah tercatat sekitar 500 lebih kurang. Siapapun kita catat. Kemudian kita selalu piket dan didampingi oleh Babin Kantipmas, Babinsa, dan tokoh-tokoh masyarakat kita selalu dampingi. Kemudian kita siapkan pompa, peralatan APD segala macam untuk petugas kesehatan. Kita turun sama-sama. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian kita beri himbauan ke tempat-tempat umum musala yang akan melaksanakan tarawih. Alhamdulillah juga masyarakat mematuhi penghentian sementara untuk salat Jumat di masjid. Alhamdulillah terlaksana juga. Dan ke depan kita menunggu instruksi Bupati apa yang harus kita lakukan. Kita selalu tunggu instruksi dari Bupati atau himbauan dari yang teratas dari kita agar ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami pemerintah negeri Batu Bejanjang, semoga masyarakat tidak satupun atau tidak seorang pun yang terjangkit penyakit virus corona. Sekali lagi kami sampaikan sampai saat ini untuk Nagari Batu Bejanjang, Lembang Jaya umumnya di Kabupaten Solok, alhamdulillah kita masih berada pada garis hijau. Garis hijau. Itu dah boleh kakan tu aja boleh. Acha peg lah. Hilang lah kau dah peg. Jadi ini sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan untuk di posko dan selalu ada. Ini kita lakukan demi masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat paham. Ada lagi kepada perantau kami, bukannya kami menuduh sanak famili atau saudara-saudaraku yang dirantau membawa penyakit, bukan seperti itu. Sekali lagi, kalau terbawa di jalan, tapi mudah-mudahan sudah dari lebih kurang 100 orang yang pulang, itu semuanya sudah siap isolasi 14 hari, ada yang 20 hari juga. Itu memang kita masih kategori aman. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit yang mewabah ini bisa berakhir di Indonesia, umumnya di Indonesia. Jadi itulah barangkali banyak hal juga yang kita lakukan, perubahan-perubahan, baik itu secara administrasi di pemerintah negeri, APB, sama dengan Ketua BPN. Beliau juga pun sangat antusias, Ketua BPN Negeri Batu Bejanjang, Pak Ketua KAN, untuk melaksanakan
Ditebang gitu Apa? hari. Pembatasan ya penyebaran virus corona tersebut. Nah, ini beliau Pak Ketua BPN selalu. Ini setiap malam beliau hadir di sini. Cek kan kalau jauh orang Pak Udi. Kira mbak apa mbak rekaman saya. Ya. Mantap Pak Udi. Ini beliau Ketua BPN, tunggu dulu Pak BPN. Jadi bersama beliau ini Ketua BPN, apapun kegiatan kita beliau menyetujui karena beliau pun juga ikut khawatir karena di Batu Bejanjang ini kan saudara beliau juga. Nah, jadi ini petugas dari pemuda kami di Negeri Bejanjang juga antusias untuk antisipasi penyebaran virus corona tersebut. Jadi barangkali kita bisa lihat inilah perlengkapan kita di posko. Ada ruang isolasi. Nah, yang pertama ada bahan disinfektan, bahan cairnya untuk penyemprotan. Kemudian kita ada Ruang isolasi. ruangan isolasi ini, ruang isolasi. Nah, ini ada Alat pengukur suhu. alat pengukur suhu juga. Nah, mungkin biar Pak Ropal masuk ke dalam. Silakan dicek dulu Pak Ketua. Beginilah. Cek. Contoh. Nah. Dihidupkan. Jadi beliau kita cek. Nah, kita cek sehingga teratasi petugas-petugas kita kalaupun ada yang terdeteksi tidak terjadi. Tuh 36 ya kita. 36,1. Ya, kemudian kita punya pompa air, kita bikin sendiri ini. Kita bikin sendiri. Pompanya ini kita beri untuk penyemprotan tubuh. Ini kita beri pompa, kemudian kita kasih selang spiernya masuk di dalam, kita semprot di sini. Ini bisa untuk tubuh ya, untuk tubuh. Nah, jadi bahannya ada, jadi tidak terlalu susah ya. Ini kemudian kita ada ini, buku tamu, kita ada daftar hadir, ada daftar hadir, ini. Kemudian kita bikin palang ya. Ini apa namanya? Portal. Nah, jadi kita bisa mengatasi mobil yang masuk. Di sini tempat cuci tangan. Iya. Nah, ini ada palang. Kemudian ada tempat cuci tangan juga. Ini ada tempat cuci tangan. Nah, itu cuci tangannya. Ini alat penyemprot alat penyemprot mobil barang. Nah, di sini. Nah, inilah posko kita. Ini kita setiap malam demi kesehatan masyarakat kita di posko. Nah, itulah kira-kira sedikit penyampaian kami dari pemerintah Nagari. Nah, ini kita fasilitasi dari Nagari semua. Nah, ini Kalau lapar makan berjagung. nah, inilah bakar jagung untuk berjago ya. Nah, demikian dulu ya. Bapak, Ibu semuanya, ya, alhamdulillah. Ini untuk sementara dulu, nanti kita sambung lagi. Demikian, semoga kita bisa sama-sama memahami. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.